Saya Edo Fatur. di sini kami akan sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh serta sedikit menyinggung tentang COVID-19 ini bersama dua narasumber Yang saya pilih teman saya ini. Yang pertama ada Bang Aldi, Bang Aldi, kemudian ada Bang Ganes dulu. Bang Ganes. Bisa perkenalkan dulu aja Bang Aldi, latar belakang kegiatan yang diikuti sekarang atau gimana? Iya. Ini agak bising kan? Enggak apa, nanti aja. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi, tapi teman-teman biasa manggil saya itu sebutan Jimbon. Jimbon. Keakraban teman-teman lah. Oh gitu. Jimbon teman-teman. Ya, kalau saya Ganes Bagus Pandiga sebagai narasumber seni. Ya. Panggilannya Ganes aja Mas. Bang Ganes. Bang Ganes. Mas Ganes, Bang Ganes terserah. Tak suka aja lah. Oh, ya, profesi atlet Mas Ganes. Latar Ya. belakang Bisa disebut Latar belakang saya atlet, sementara ini atlet. atlet. Bang Aldi apa latar Bang Aldi. belakangnya? Kalau saya pribadi sebenarnya Masih tetap jenjang pendidikan atau? masih jenjang pendidikan, masih mahasiswa. Alhamdulillah ini sudah menempuh semester 8 ya ini ya. Semester 8. Saya berhubung ini ada pandemi kayak gini juga. Iya. Akhirnya masa perkuliahan atau pendidikan masih daring lah. Oh masih daring ya. Iya, Saya sama masih seperti Sama seperti teman-teman Iya, juga lah iya. ini di sini. Ya. Mungkin langsung ke tema aja Mas Ajo. ya langsung mengarah ke imunitas, kesehatan, kekebalan tubuh ya. Dari Mas Ganes sendiri, bagaimana Mas Ganes tentang menghadapi new normal era? Kalau menurut saya ya tetap jaga mood, Pasti yang utama itu. jaga tidur, jaga makan, kendalikan stres, ya terus buang hilangkan yang negatif. Iya iya. Ya, karena kita harus Pikir positif. benar juga nih, Mas. Setuju ya Pak Aldi? Sangat setuju saya. Tinggalkan apa lagi Mas? Jangan tinggalkan yang Tinggalkan yang tidak pasti lah. Yang pasti tinggalkanlah ketika dia meninggalkan kita. Ya, nggak pasti itu, Mas. Ya. Oh, gimana lagi ya kan? Mas Aldi juga benar. Oh iya. Kalau tentang olahraga sendiri Mas, kan ini kan juga lagi pandemi seperti ini, kita kan juga nggak bisa olahraga Iya. dengan leluasa di Iya. luar rumah. Iya. Lalu ada tips mungkin Mas Ganes mau berbagi ketika di rumah itu olahraga yang biasa dilakukan itu seperti apa? Mungkin. Kalau saya olahraga di rumah itu pasti olahraga yang paling murah ya istilahnya, nggak butuh tempat, nggak butuh alat, yaitu bisa dibilang sit up, push up, pick up, sit plank, kekuatan work home. Workroom. Iya. Kalau workout beda Mas Ganes. Beda latihan Beda di ya? luar. Oh iya. Kalau iya. home di rumah. Iya. Enakan latihan di rumah apa di luar? Mas? Kalau saya sih enak latihan di luar, di tempat saya biasanya latihan di Stadion Gereja itu, karena fasilitasnya kan sudah ada, fasilitas tempat nge-gym, tempat lari, semua sudah ada. Kalau di rumah kan hanya sebagian gerakan yang bisa dilakukan. Oh iya. Bener juga. Ya, kalau Sedikit terbatas gitu ya. kalau Bang Aldi masih melakukan olahraga atau enggak? Kalau saya sih olahraga ya sih, Mas. Apa? Tiap hari tersenyum gitu Oh, aja itu maju udah itu menurut masuk saya udah olahraga. ya. Olahraga. Ya, olahraga batin lah. Mungkin kalau fisik cukup kurang. Tapi mungkin saya perlu belajar lebih ke Mas Ya, Ganes. Coba kalian. tapi teman-teman kalau misal nggak ada fasilitas itu ya jangan nggak olahraga, ya tetap olahraga. minimal Ya, apa? Normal gitu. Minimal ya sit up, pick up, Terus ya sit plank, plank plank. ya, Iya, plank. kekuatan. Tahan. Iya. Plank, nggak plank, Pernah oh, di- bukan. Iya. Pernah dulu aku nyobain itu Mas Ganes. Iya. Olahraga gitu tapi tanganku malah kesleo gitu. Jadi aku trauma banget kalau Trauma. suruh push up. Itu kesalahan. Iya. Olahraga yang pertama itu untuk memulai harus pemanasan. Mas Aldi mungkin nggak pemanasan. Enggak. Enggak langsung Karena yang saya tahu saya orangnya nggak suka basa-basi gitu. Enggak ada langsung kita harus Basa-basi. langsung. Pemanasan itu bukan basi. Bukan basa-basi ya? Itu termasuk program dari latihan. Oh,
pelajaran baru nih Mas Edo. Pelajaran baru, Mas. Mas Adi nih. Buat teman-teman juga Iya. yang di rumah. Pemanasan itu Pemanasan nomor 1 sebelum olahraga. Iya. Setelah berolahraga itu biasanya Mas Ganes sendiri sering mengkonsumsi vitamin atau makan makanan yang tertentu buat menambah imunitas atau enggak? Kalau saya biasanya minum suplemen dari apa? Dari KONI. Lalu saya blender kasih buah pisang. Itu langsung apa istilahnya langsung kondisi Meningkatkan stamina. kondisi saya langsung kembali setelah Itu beraktivitas kan latihan. fasilitas dari KONI ya Mas? Ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang nggak ada fasilitas dari KONI ini bagaimana ini? Ya pokok kalau nggak ada fasilitas pokok niatnya niat itu penting, niat dari olahraga untuk tubuh sehat itu penting niat. Kalau nggak ada niat percuma. Suplemen mungkin Suplemen. dari yang teman-teman ini yang maksudnya bukan olahragawan tapi ingin hidup sehat Orang bagaimana? biasa. Orang awam ya, sebagai orang awam. Suplemen ya makanan bergizi itu apa untuk memenuhi imunitas tubuh yang kuat itu dari makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, lemak jenuh. Ya kemungkinan bisa menangkal berbagai macam penyakit ya, Mas. Tidak cuma COVID Iya, gitu. iya. Kan kalau imunitasnya kuat kan harus cukup tidur, makanan sehat, kendalikan stres itu kunci Olahraga imunitas juga. ya. Olahraga itu kunci dari imunitas tubuh yang Tapi kuat. saya pernah Mas Ganes mencoba untuk ngolaborasiin makanan sehat bergizi tadi sama suplemen tertentu. Tapi alhasil malah aku nggak ada stamina yang kuat untuk di luar, tapi staminanya kuatnya di ranjang gitu deh. Itu kan juga nggak tahu gitu. Iya kan? Itu beda berarti ya. Bukan ke sana. Oh, bukan ranahnya ya, teman-teman. Iya, iya. Arahnya bukan ke arah yang gitu. Ini positif, Positif ya. Oh, benar-benar mohon maaf. Sehat. Hidup sehat aja. hidup sehat, terhindar dari COVID. Dan Covid. COVID ini. Lalu Mas Edu mungkin ada yang ditanyakan lagi? kalau saya lebih ke Mas Aldi dulu aja. Oh, Ya. iya. Mas Aldi terkait apa ya? Nah, di sini kan saya mengangkat Anda sebagai apa? Relawan COVID. Itu Mas Aldi. Ya. Mas Aldi, bagaimana? First impression pertama First Anda. impression-nya ya. Ini kasih waktu ini saya, Iya. Cok. Oke lah. Mungkin berbicara tentang latar belakang dulu aja ya, Iya, iya. Mas Edo. Ya, boleh. Sama Mas Ganes, Mas Ade juga. Mungkin latar belakang relawan kok cukup jadi beban terlalu berat gitu ya, menyandang kata relawan. Ya tapi apalah teman-teman nanti nganggapnya seperti apa. Tapi yang Ya, pasti kan kalau orang mesti multitafsir, multitafsir, multitafsir ya gitu. pasti. Itu pemikiran seseorang Iya. juga kan. Kan nggak bisa ngontrol pikiran orang juga. Benar. Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya itu bergerak membantu orang lah, membantu sesama lah ya. Ketika pandemi kayak gini tuh. Jadi yang pertama saya pikirkan sama teman-teman itu juga, sebelum saya jauh berbicara ini saya mau ceritain dikit lah tentang sebenarnya ada beberapa komunitas sih ya. Tapi jangan cerita mantan ya. Oh ya, pasti. Kalau mantan sebenarnya alah itu nanti aja lah deh. Nggak usah terlalu. Next episode. Ya, next episode aja lah. Bergerak di bidang ini tuh sebenarnya sama beberapa komunitas. Oh, jadi Mas Aldi nggak sendiri ya? Enggak, Berarti ada nggak mungkin. beberapa. Oh iya. Saya juga manusia tuh, pastinya saya juga perlu bantu orang lain orang gitu lain kan. juga kan, meskipun Iya, setuju juga Bang Aldi. membantu orang lain. Jadi di dua komunitas ini bergeraknya juga ke ranah kemanusiaan. Nah, berhubung ada pandemi seperti ini, nurani teman-teman itu kebentuk, tapi bukan karena ke coronanya, bukan lari ke penyakitnya. Karena apa? Kita nggak ada ranah di situ. Kita bukan dokter, bukan perawat. Kita hanya gondrong, dekil dan sangat mungil. Kalian juga tahu semacam itu. Jadi kita jatuhnya membantu sesama dalam perihal sosial, perekonomian mereka. Berarti lebih rasa apa? Rasa kepedulian. Ya, kepedulian teman-teman terhadap perekonomian sekitar gitu. Nah, warga sekitar yang mungkin kurang mampu karena pasca pandemi seperti ini. Bawah sekali Anda. Anda belas sekali. Jangan seperti itu. Itu juga didorong salah satu teman saya yang endos. Oh, iya, dari iya. teman Gampeng itu Gampeng. Oh iya, sama itu si Isa. Isa itu juga kayak gitu. Maksudnya ya gimana gitu loh, Bagus Dok. sih, maksudnya bagus untuk apa? Ah. Sebagai contoh, gitu. Contoh, ya. Anak-anak muda yang lain Ya, gitu. bagus. Ya, mungkin lain kali kita Bisa harus ikut
Oh, harus kalian harus. Ya, Sebagai pemuda kalian harus ikut. harus belajar ke Mas Isa. Mas Isa, Bang Aldi, teman-teman lainnya juga ya Bang Aldi. Ya, soalnya gimana kita mau diam aja gitu loh ketika ada pandemi seperti ini. Perekonomian juga kayak gini. Terus kita cuma diam, cuma sengsara lihat mereka, kan kita harus bergerak juga gitu. Yang perlu kita ketahui semacam itu. Ini loh cemilan juga harus dimakan. Ya. Jangan sampai lupa. Bang Aldi ada yang tanyakan nggak? Jonas, apa? Bang Aldi, ada tanyakan nggak? Tentang Ini tambah dok dulu aku. komunitasnya Mas Aldi ini pada saat terbentuknya itu berarti sudah lama sebelum COVID terjadi ya Mas. Sebelum COVID juga teman-teman udah bergerak di bidang itu. Lalu setelah ada pandemi COVID ini Responsif dari teman-teman Bang Aldi. itu sudah menghasilkan apa Mas? Mungkin ada pembantuan secara sosial, secara material atau dari apa? Ya, mungkin yang pertama, saya ini bergerak di apa namanya? Kok pandemi ini itu bersama dua komunitas. Yang pertama ada Alawan dengan juga Adharma. Ya mungkin sebenarnya tujuan dan maksud teman-teman ini sama semua. Tapi kalau yang ranahnya Alawan itu kita kemarin udah ngasih semacam kayak spirit gitu loh, semangat buat para tim medis. Oh gitu. Karena kenapa? Karena memang di pandemi ini garda terdepan kita adalah para tim medis. Seperti itu. Jadi kasihan mereka Mas Edo. Iya, iya. Mas Danes juga. Sama Bang Ade ya. Ya, setuju Bang Aldi. Kasihannya kenapa? Mereka itu garda terdepan. Mereka itu orang yang mengobati, Yang langsung bersentuhan dengan yang korban langsung COVID. bersentuhan sama korban COVID. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka malah dijudge sebagai orang yang membawa penyakit. Iya. Oh, Dan ada itu yang berangsur mentalnya seperti nih. itu. Iya, banyak juga masyarakat yang beransur. Makanya kan ini kan pemerintah mengadakan new normal untuk meminimalisir Menetralisir lah. mengurangi untuk dampak itu. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi Patuhilah Protokol seperti ya itu. Ya. protokol. bentuk spirit teman-teman kemarin itu kita kayak bentuk aliansi sama kedai kopi sekediri. Nah, Terus kita kasihkan kopi-kopi itu kepada para tim medis yang notabene emang rumah sakit rujukan COVID. Contohnya kayak Pelempare, rumah sakit Pare, Gambiran juga, Tinggumul itu semacam itu. Jadi kasihan gitu loh. iya, iya. Kalau yang teman-teman dari Adharma ini bergeraknya malah jatuhnya ke masyarakat. Pola Contohnya- oh ya. Contohnya kayak berbagi masker, hand sanitizer, mungkin beberapa sembako juga. Oh, jadi gini Bang Aldi, kayak apa? Yang mungkin warga yang kena dampak negatifnya. Iya, dampaknya dari COVID ini sendiri. COVID era ya. Iya, Era COVID jadi era kita COVID hidup ini, ya. benar-benar. Era cangkem tutupan semua itu harus pakai masker. Jadi lainnya dilemot gitu ya. nggak Kasihan masalah, ya. ya. Seperti itu berarti. Lebih ke apa ya Bang? Pencegahan Bang Aldi tentang Kalau ada nggak yang perlu disampaikan kepada teman-teman sebenarnya kalau masalah seperti ini spekulasi masing-masing sih Mas. Aku yakin Ya, kok contohnya. Bang Ganes di sini juga punya cara sendiri bisa, buat ya. mencegah biar nggak terkena. Begitupun Mas Edo, begitupun Mas Ade. Kalau saya pribadi selagi saya senang dan saya happy, tetap keep smile. Yoi. I'm sorry I'm drinking. Saya bakalan lepas dari semua itu penyakit. Gitu ya. Karena saya yakini kalau emang penyakit itu datangnya dari pikiran, men. Setuju, Bukan setuju dari banget, eksternal. setuju Bang Aldi. Kalau pikiran kita udah rusak ya, kita pasti rusak. Gitu aja. Jadi kembali lagi ke diri kita Diri masing-masing. kita masing-masing. Itu seperti cocoknya teman saya Mbak Dan. Oh. Kalau nggak salah orang yang punya tempat kita buat podcast ini. Oh, iya, Nah, talk show ini. Di studio ini ya? Iya. Studio Itu ini. adalah salah satu orang yang menginspirasi saya itu. Dia pernah mengatakan Dalam bahwa apa Mas? Menginspirasinya bahwa dalam kelihayan dia mengusaha-kata itu membuat dirinya semakin senang dan happy gitu. gitu. Jadi Tanpa- mungkin saya meskipun saya bukan Tuhan ataupun dokter, mungkin saya bisa mengatakan bahwa teman saya ini bakalan jauh dari kata penyakit ya meskipun hanya sakit gigi. Itu hal-hal yang wajar. Itu karmanya. Itu karma. Karma itu. Tapi sejauh semuanya ini Bang Aldi yang kembali lagi ke masing-masing ya, Masing-masing bagaimana sih. cara mengatasi. Kan pemerintah juga ada ngasih apa protokol Kesehatan juga macam itu. Ya. Ini makanan nanti minum kopi juga. Nggak apa. Santai kita santai. Kalau Bang Ganes,
kan Bang Ganes profesinya sebagai atlet ya. Iya. Terus kalau atlet kan pasti semuanya off Mas ini. Semua kegiatan kan off. kompetisi, Iya, off, semua kompetisi off, ya. iya. Kemudian Bang Ganes bagaimana menanggapi Kalau seperti saya ini? menanggapi ini ya cukup sedih karena ya Pak, pemasukan ya kurang gitu. Profesi, Profesi. profesi. Ya pemasukan kurang. Banyak yang dirugikan ya Ya, sebenarnya dari banyak pihak dirugikan. Covid. Dari yang kecil sampai besar pasti dirugikan karena Betul. COVID ini. Ya kita harus apa? Sabar, Saling membantu, saling harus membantu. sama. Ya pokok intinya apa? Happy. Menikmati. Menikmati, syukuri aja Ya, gitu. Menikmati syukuri. kaum. Jangan lupa Menikmati bersyukur. Intinya jangan lupa bersyukur. Bersyukur Bang Ajis. Ya benar, itu bersyukur itu harus kita. Soalnya kenapa? Ya kita syukuri aja men. Terus kita mau gimana lagi gitu. Buang pikiran negatif. Buang pikiran pikiran negatif. Tinggalin yang ninggalin kita. Nah, benar itu juga. Apalagi Mas tadi Apa? bisa jaga mood juga bisa. Oh ya teman-teman yang belum tahu sebenarnya saya sama Bang Aldi, Bang Ganes juga sebenarnya temenan udah lama ya. Udah lama ya, cuma kita udah temenan. keputus dari jarak dari lulusan SMA. Dari beberapa tahun nggak ketemu akhirnya Ketemu lagi di sini. Nah, ketemu Saya lagi sebenarnya juga waktu- bingung deh. berapa Sama semester? Edo Nes kemarin. Apa? Aku kemarin lagi tugas kan. Ya. Lagi tugas aku Di mana itu? dikasih kabarin. Aku di Lampung kemarin. Oh di Lampung. Di Lampung aku. Di Lampung. Iya, emang di sana kan. Keluarga juga di sana. Oh keluarga juga di sana. juga. Oh, aku di sana nelpon aku Nes dia. Tadi bisa nggak bantuin aku pas kayak ini. Aku lihat kamu gini. Bikin podcast gitu. Keadaan repot kan, tapi yang namanya teman ya. Iyalah, membantu lah satu sama lain. Bersama lain. Oke. Ya, kita kan ngambil Bang Adi sama Bang Ganes kan, kalau Bang Adi beberapa dokumen memang menunjukkan bahwa dia pernah berkegiatan menjadi relawan ya. Kemudian kalau Bang Ganes kita tahu apakah atlet itu terus pasti menjaga kesehatan tubuh gitu kan. Kalau kita Bang Aldi pasti tidak peduli. Bukan karena itu deh, tapi yang saya salut dari teman-teman di sini masih ada ya ternyata. Apa? Sosok-sosok pemuda seperti Terima kasih, mereka terima ini loh. Terima kasih. Salut banyak sekali ya, saya salut. Terima kasih, terima Kenapa? kasih. Di saat yang lain emang Saya juga karena salut pandemi sama Bang seperti Adi. ini, teman-teman bingung memikirkan dirinya sendiri, Iya. tapi dua anak ini membuat wadah kita loh, Mas. Keren. Keren ya, Terima kasih, Mas. Bang, itu. Ayo kita kasih dulu pelan-pelan ya. Kita semua. Keren. Saya juga salut dengan Anda. Kenapa? Kenapa saya tahu itu? Karena saya feeling good, aduh, kuta nggak masalah. Karena relawan itu berat. Iya, berat. Mengorbankan segala hal. Bacotnya sih Bisa dikatakan sebagai pahlawan ya. Mungkin setelah dokter ya. Iya, relawan itu yang bekerja. Yang bekerja. Ya bergerak. Mungkin satu pertanyaan mendasar saya bagi Bang Aldi, Anda ini kan relawan ya. Iya. Setelah Anda melakukan beberapa kegiatan itu, pertama yang mendasari Anda kan adalah sisi kemanusiaannya tadi. Pasti. Lalu tujuan yang ingin Bang Aldi capai itu seperti apa? Semisal saya ini udah melakukan ini, bantu sana sini, sebetulnya itu goalnya Bang Aldi itu apa? Melihat orang lain tersenyum mungkin Bang Aldi kesejahteraan Waduh, antara ini- warga gitu. Saya rasa ini pertanyaan menjebak Bang Gan. Bagaimana? Menjebaknya kok ini nggak ada di skrip loh pertanyaan sebelumnya kan? Nggak ada di skrip ini tadi. Nanti kan juga bisa memengaruhi teman-teman Iya, juga. jadi Bang Aldi sama tahu jadi influencer ya mungkin. Briefingnya dong. Briefingnya nggak gitu. Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat. Enggak. Tapi saya akan tetap menjawab lah. Jadi goals dari kenapa sih saya kok repot-repot jadi relawan Iya. ya? Kenapa nggak di rumah aja loh, padahal lebih enak. Lebih aman kan, keluarga. emang bahaya kan Bang Aldi. Pasti itu. Jadi ya sedikit cerita lagi lah Bang Ade ya. Iya. Saya maksudnya jadi relawan ini juga ini bertentangan banget, apalagi sama keluarga. Karena apa? Karena mereka juga tahu kalau saya juga mau terjun ke rumah sakit, kontak langsung sama orang banyak gitu kan. Dan di situ saya bisa disebut kayak semacamnya apa namanya, orang tanpa gejala itu loh. Orang tanpa gejala. Iya, OTG itu. Jadi bisa keluarga saya bahkan tidak mendukung pada saat itu. Tapi kenapa ya? Karena saya juga mau tanya balik lah ke diri saya sendiri pada saat itu. Kenapa sih? Kok mau repot-repot kayak gitu? Maksudnya
daripada kayak gitu lah aku mending di omah mending pacaran aja kan ya senajan aku gak duwe pacar Ya nanti setelah podcast ini mungkin ada oh ya Mungkin ada ya yang Yo, mau ini bakal bukan anu loh ya bukan ajang promosi kan ajang promosi Enggak, kan. tapi enggak apa-apa lah. Mungkin seperti itu Bang Aldi ya Iya. berarti. Jadi banyak tekanan tuh, tapi goalsnya itu apa? Saya juga belum menemukan untuk saat ini. Yang pasti saya kayak Suka. iba gitu. Oh, suka Kayak udah. kasihan ketika melihat orang di sekitar kita itu emang butuh Membutuhkan. bantuan seperti itu. Terkadang saya juga berpikir, lah wong untuk mencukupi diri saya sendiri loh, saya Kurang. belum lunas gitu. Oh, gitu. Kenapa saya harus memikirkan orang lain? Tapi yang pasti aku yakin kok kalau teman-teman semua itu punya nurani. Itu. Begitu ya. Jadi kalau di sini saya mau dikasih Apa? waktu dan tempat untuk memberi pesan, Ah. ya nanti saya sedikit Oh, iya, dua patah kata mau memberi pesan pada teman-teman. Kemudian yang saya tanyakan Bang Aldi dari opini yang dibawa bicaring. Yang beli jaring itu, terus dokter Tirta dan lain sebagainya. Iya, Ketika iya. dokter Tirta sama beli jaring tentang ini konspirasi lah, ada elit global yang Iya. melatar belakangi pandemi Seperti itu. ya. Kalau menanggapi semacam itu, saya coba pikirkan lah. Oh ya, kayaknya kita next episode Next bisa episode ada aja ya. lah. Next episode. Kalau berbicara tentang itu kayak kok abot ya Ya, kita harus lepas semua Nyangen latar jas itu belakang loh. kita. Kita harus santai. Iya. Ya Bang Aldi, ada lagi silakan. lalu apa mungkin satu kali lagi ya teman-teman, apa yang bakal sampean lakuin habis ini ketika ya kita mendengar bahwa COVID di Indonesia ini semakin lama semakin bertambah jumlah positifnya daripada negatifnya. Mungkin ada yang salahkah dari cara pemerintah atau dari relawan-relawan sendiri, mungkin ada terobosan-terobosan Oh, iya. atau mungkin masyarakat kita yang emang bandel nggak mau Iya. manut sama pemerintah. Mungkin sedikit aja dari Mas Aldi. Mungkin ke Mas Ganes dulu aja lah. Oh ya. Mas Aldi aja enggak apa-apa. Kok malah lempar-lempar? Nggak masalah lempar-lemparan. Yang penting bukan lempar-lemparan perasaan. Ya, oke. Ayo Mas Ganes dulu aja. Ini kan koyo suwi Indonesia ini nggak malah berkurang. Oh, malah itu tambah. berarti sebenarnya kan pemerintah itu sudah memberlakukan new normal dan melakukan protokol kesehatan. Ya gimana lagi ya, itu kan emang namanya virusnya nggak kelihatan. Ya makanya susah. Terus dari masyarakat juga mungkin bandel, nggak memenuhi syarat protokol kesehatan. Kembali ke sadar diri kita aja masing-masing sebenarnya. Kalau Bang Adi? Mas Aldi? Kalau dari saya pribadi sih, ini bukan waktunya kita salah menyalahkan gitu loh. Kalau posisi sekarang ini waktunya kita bantu membantu semacam itu. Jadi kalau pandemik ini terus berjalan, terus adanya, terus sampai kapan gitu loh. Ya yang perlu ditekanin di sini tuh kepada pemerintah juga nggak salah, masyarakat juga nggak salah. Pemerintah nerapin protokol, tapi masyarakatnya agak bandel kan juga bukan salah mereka. Karena apa? Karena mereka juga belum adaptasi lebih kan dengan new normal semacam Oh ini. iya. Jadi Dari- ya emang berputar balik Pak. New normal kemudian yang dari yang dari sebelumnya. yang kemarin. Jadi Cara kalau kehidupannya. pesan saya untuk saat ini ya tetap positive thinking aja lah, hilangkan mindset tentang corona itu Corona tadi. ini. Kalian yakini aja kalau corona itu ada, tapi ya yakini Tetap juga kalau jaga protokol kesehatan itu benar. penting. Yakini aja kalau corona itu memang ada, tapi lebih ditekanin kalau corona itu sebenarnya nggak mematikan. Nggak gitu. matikan gitu aja. Semua orang bisa sembuh. Bisa sembuh kok, yakin. Makanya yang membuat kehidupan kan bukan para dokter ataupun tim medis juga. Yang kehidupan kan juga bukan yang Maha Esa. Yang bener. Dan aku yakin kok orang-orang nanti yang lihat ini pasti orang beragama semua. Pasti ya. Pasti. Yakin. Sekalipun Kalau nggak dia- ada ya mungkin ya udah. Sekalipun ateis ataupun agnostik pasti Ya, mereka biarin. juga mempunyai akal sehat kan. Mungkin terakhir sebelum ini ditutup, dari Mas Ganes dulu tentang imun tadi bisa diberi penutup Mas, bagaimana harapannya, semoga masyarakat kita itu bagaimana, nanti gantian sama Bang Adi lalu Iya. ditutup Apa ya? Saran-saran kritis. saran Ya, saran, ya.
sarannya seperti tadi loh Mas Adi. Gimana kembali pulang kembali Iya. ke pertama. Jadi Iya. emang jaga kesehatan, terus Kesehatan. porsi makan, Porsi makan penting. porsi tidur, porsi porsi mood Berpikiran positif. positif. olahraga tetap dijaga Ya. Kan kata Abang Adi tadi, Iya. penyakit itu kan datang dari pikiran. Beneran. Setuju sama Bang. Waduh, itu berartinya. Bang Adi ada harapan buat Kalau Indonesia? harapannya lekas lembuh lah Indonesia aku. Tetap Stay good, ya, stay good. tetap maksudnya tetap sehat selalu buat masyarakatnya juga, terus buat perekonomiannya juga cepat pulih Semoga lagi. lekas kembali pulih. Semoga semacam itu juga sih. Dan yang perlu digarisbawahi Mas Ade ya, Mas Edo, jangan mati sebelum berarti, itu aja. Berarti sebelum berarti. Ya, quotes Itu of the tadi day. pesan Jangan dari berarti. Bang Aldi. Jangan mati sebelum Belum berarti. Bang Ganes ada kesan? Coba cukup? Cukup. Mungkin Yo. Yo. begini dulu ya teman-teman. Ya, kita lanjut di episode selanjutnya. Mungkin nanti ada pertanyaan gampang lah nanti tulis di bawah, nanti biar podcast Nah, selanjutnya nanti nanti kita akan jawab. gas diri lo. Karena berjalan tak sesuai rencana, ada jalan yang sudah biasa. Demikian podcast ini dibuat mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memikir menit aja. Wah, apa? Aku dengar capek nggak? Capek nggak gitu. Gaglat aja. Ini itu nggak usah ya? Nggak mungkin. Enggak, Mas. C15. Lanjut di pembicaraan kami yang sempat terpotong tadi ya, teman-teman pertanyaan tentang olahraga. Kita kan bisa leluasa olahraga di rumah. Kamu dirasa nih? Ada. Assalamualaikum yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Pradana.